Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Nabila Lutfiah. Sini saya akan menjawab topik 7. Nah, setelah saya membaca tunjangan pustaka atau kajian pustaka pada contoh penelitian nomor 12 yang ada pada link ada di link, saya bisa merumuskan bahwa membuat kajian pustaka itu dimulai dari mana sih sebenarnya? Ya. Jadi berdasarkan yang saya baca, dalam saya membaca topik terkait living Quran, tema terkait living Quran. Nah, yang judulnya pemaknaan Al-Quran dan hadis dalam tradisi ritual mandi safar di Desa Momo, Kecamatan Mamo Salato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Studi living Quran. Nah, ada penelitian pada ini kebetulan tesis dari UIN Sunan Kalijaga oleh Ade Trial Ramadi Putra, Fakultas Usuluddin. Nah, dalam tesis kali ini, dalam penelitian ini, itu saya belajar tentang bagaimana cara membuat kajian pustaka sebenarnya gitu ya. Jadi dari bab pertama itu yaitu pendahuluan. Nah, pertama ini berisi tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi tentang apa saja? Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di latar belakang ini itu ada terdapat realitas sosial dan juga dia mengkaitkan ayat-ayat yang berhubungan. Nah, realitas sosial yang juga ayat-ayatnya berhubungan. Yang kedua tentang rumusan masalah. Tentunya rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dikaji tersebut. Lalu yang ketiga tujuan dari penelitian, tujuan dan penggunaan dan kegunaan dari penelitian tersebut. Yang mana tujuan ini yaitu jawaban dari rumusan masalah tadi sebelumnya. Yang keempat yaitu telaah pustaka. Nah, telaah pustaka ini dapat dicari dengan menelusuri artikel-artikel, menelusuri jurnal-jurnal, menelusuri buku-buku yang berkaitan dengan objek yang sedang dikaji tersebut. Intinya telaah pustaka ini menelusuri penelitian yang lain yang berkaitan dengan objek yang sedang kita kaji. Lalu setelah telaah pustaka yaitu dilakukannya fokus kajian atau penelitian ini. Dan kebetulan penelitian yang sedang saya baca ini yaitu tesis ini itu meneliti temanya itu tentang living Quran. Jadi fokus kajiannya itu living Quran. Yang mana beliau ini itu memaparkan tentang motivasi masyarakat dalam mempertahankan tradisi ritual mandi safar dan bagaimana masyarakat memaknai ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran yang digunakan dalam mandi safar tersebut. Nah, itu dari fokus kajian. Lalu selanjutnya beliau fokus pada kerangka teori. Nah, lalu setelah fokus kajian tadi yaitu kerangka teori. Nah, kerangka teori ini itu bukan untuk menguji ataupun bukan untuk membuktikan teori tersebut. Akan tetapi kerangka teori ini itu sebagai alat bantu peneliti dalam memaknai realitas dan data yang dihadapi dan dikaji. Supaya apa? Jadi supaya mampu dianalisis dengan penuh kritik. Nah, itu jadi tentang kerangka teori. Seperti dalam tesis kali ini, dalam tesis yang saya baca ini itu beliau menyebutkan dua teori, yaitu teori fenomenologi sosial Albert dan juga teori sosiologi pengetahuan Carl Menghin. Nah, beliau mencantumkan dua teori tersebut. Lalu setelah kerangka teori ada juga metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini bagaimana cara membuat metode penelitian? Jadi membuat metode penelitian itu nggak langsung satu paragraf itu enggak. Jadi di sini beliau memaparkan beberapa unsur-unsur. Jadi yang pertama itu jenis penelitian tersebut. Nah, jenis penelitian yang dipaparkan oleh beliau ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Yaitu sebagaimana yang kita ketahui, kualitatif itu berarti langsung ke lapangan, yaitu mendeskripsikan atau meneliti fenomena sosial. Jadi beliau menggunakan metode kualitatif itu sebagai pendekatan. Itu tentang jenis penelitian.
Itu unsur yang pertama dari metode penelitian. Yang kedua, setelah jenis penelitian, yaitu data dan sumber datanya. Nah, sumber data di sini itu ada data primer dan juga data sekunder. Yang mana data primer ini data yang penting. Yang kedua, data sekunder ini hanya sebagai data pendukung dari data primer tersebut. Data primer yang beliau pakai, yang tesis yang saya baca ini itu pakai itu tentang terkait tokoh agama, karena itu tentang mandi safar di sebuah desa. Jadi beliau mengambil data primer itu dari tokoh agama dari desa tersebut, lalu tokoh adat, lalu kepala desa, dan juga masyarakat desa tersebut yang dikaji tersebut. Lalu setelah data primer ada yang kedua, data sekunder. Nah, di data sekunder ini karena data sekunder ini data pendukung dari data primer, beliau mengambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan juga artikel-artikel yang terkait dengan objek tersebut. Lalu setelah sumber data, yang ketiga itu unsur-unsur dari membuat metode penelitian, dan di sini itu ada teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data sendiri di sini itu ada dengan cara yang pertama wawancara, terus ada observasi, ada dokumentasi. Nah, kebetulan di dalam tes ini itu beliau mencantumkan tiga tersebut: interview atau wawancara tadi, lalu observasi, turun ke lapangan langsung, lalu yang ketiga dokumentasi, yang mana dokumentasi ini untuk melengkapi data-data yang ada. Lalu yang keempat, unsur yang keempat untuk membuat metode penelitian tadi yaitu teknik analisis data yang digunakan. Nah, bagaimana teknik yang analisis data yang digunakan? Nah, dalam tesis yang saya baca ini itu beliau langkah pertama itu observasi. Jadi yang pertama itu beliau meneliti, langsung terjun ke lapangan. Setelah itu beliau memahami makna dan nilai dari ritual mandi safar tersebut. Jadi habis observasi, habis meneliti tentang ritual mandi safar tersebut di sebuah desa, lalu beliau memahami makna dan juga nilai dari ritual tersebut. Lalu selanjutnya beliau berusaha untuk mengkolerasi temuan-temuan yang ada. Setelah itu setelah beliau mengkolerasi temuan-temuan yang ada, beliau itu mengembangkan hipotesis. Jadi beliau langkah terakhir itu mengembangkan hipotesis, konsep-konsep, dan juga teori-teori. Itu dari membuat metode penelitian yang tadi. Jadi ada 4 unsur tadi yang disebutkan dalam tesis ini. Yang pertama jenis penelitian, dia memakai kualitatif. Yang kedua data atau dan sumber data, dia memakai primer dan sekunder. Itu pasti ada primer dan sekunder. Lalu teknik pengumpulan datanya, beliau memakai wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu yang keempat itu teknik analisis data yang digunakan. Itu untuk bab yang pertama. Lalu lanjut ke bab yang kedua. Dalam tesis ini tuh beliau bab yang kedua ini tentang gambaran umum objek penelitian. Jadi gambaran umumnya itu seperti apa dalam objek penelitian tersebut. Jadi beliau itu memaparkan kondisi-kondisi. Jadi bisa berupa kondisi geografis, kondisi sosiologis, kondisi ekonomis dari objek kajian yang sedang dikaji tersebut. Itu bab 2. Jadi bab 2 itu berisi gambaran umum objek penelitian, bisa berupa kondisi geografis, sosiologi, dan juga ekonomi. Lalu bab yang ketiga itu terkait realitas sosial. Jadi beliau itu memaparkan tentang tradisi mandi safar, lalu latar historis munculnya mandi safar itu seperti apa dan bagaimana, lalu bagaimana prosesi ritual mandi safar tersebut. Nah, itu ada semua di bab 3. Jadi bab 3 ini fokus pada realitas sosial dari objek yang sedang dikaji tersebut. Lalu bab yang keempat itu pembahasan inti, masuk kepada pembahasan inti. Nah, di sini itu beliau menggabungkan kalau menurut saya pribadi, yang saya pahami itu bab 4 ini kan masuk pembahasan inti. Jadi seperti menggabungkan fokus kajian dan juga hasil penelitian yang sedang dikaji tersebut. Seperti beliau ini memaparkan pemaknaan Quran dan hadis pada tradisi mandi safar. Lalu selain memaparkan memaparkan pemaknaan Quran dan hadis pada tradisi mandi safar, juga beliau itu menggunakan ayat-ayat Quran pada objek kajian tersebut. Itu pada bab yang keempat. Lalu selanjutnya bab yang kelima. Nah,
bab yang kelima ini akhir dari semua pembahasan, bisa dikatakan begitu, akhir dari semua pembahasan, yaitu bab yang kelima ini berisi penutup. Nah, penutup ini isinya apa saja? Jadi yang pertama ada kesimpulan itu dari bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu ada juga saran-saran. Lalu yang terakhir itu adalah lampiran-lampiran. Nah, itu yang saya baca dari tesis yang berjudul Pemaknaan Al-Quran dan Hadis dalam Tradisi Ritual Mandi Safar di Desa Momo, Kecamatan Mangosalatu, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan studi Hifdzul Quran. Nah, itu mungkin yang bisa saya paparkan dari jurnal dari tesis yang link yang ke-12 dari topik yang ke-7. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.